Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, amma ba'd. Langsung saja, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Baiklah, di sini kita akan sedikit menyampaikan terkait dengan fisioterapi penderita daripada anak ADHD atau biasa kita sebut dengan Attention Difficult Hyperactive Disorder. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Baiklah, poin pertama, adapun pengertian daripada ADHD ataupun Attention Deficit Hyperactivity Disorder dapat disimpulkan merupakan sebuah gangguan perhatian dan fungsi. Hyperactivity disorder merupakan fungsi gangguan mental yang cukup umum dengan gejala utama kurangnya perhatian, kemudian hiperaktif dan impulsif, bertindak tanpa berpikir, yang dimana ini bersifat tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak, remaja, atau orang dewasa. Anak ADHD sering disalahpahami dalam arti sering disamakan dengan anak yang berkepribadian mirip, misalnya menyamakan dengan aktif, autis, nakal, dan lain-lain. Bagian ini menjelaskan perbedaan antara ADHD dan anak-anak lain yang memiliki pola yang hampir mirip sama, namun tetapi memiliki perbedaan yang nyata, seperti anak ADHD tidak fokus dan tidak dapat bertahan ketika bermain selama 5 menit. Anak dengan ADHD ini biasanya sulit diberitahu dan akan melakukan aktivitas sehari-harinya sesuai dengan keinginannya. Jika tidak anak bisa melawan, bisa merusak perbedaan aktif dan anak kecenderungan merusak. Anak penderita ADHD ketika bermain, ia hanya membongkar dan merusak tanpa tahu mengembalikan atau membersihkan mainannya sendiri, tidak mudah lelah dan tanpa tujuan. Anak penderita ADHD dapat dikatakan tanpa lelah walaupun telah beraktivitas banyak, sehingga ada baiknya jika orang tua mengurangi konsumsi gula berlebihan pada anak penderita ADHD, sehingga dengan itu energi yang dimiliki anak tidak bertambah dan tidak semakin hiperaktif. Kemudian selanjutnya, adapun karakteristik daripada anak ADHD, yang pertama yaitu impulsivitas, yang dimana adalah keinginan yang sulit untuk ditahan, tidak memiliki rasa sabar, sering menjawab sebelum diberikan pertanyaan yang dilontarkan, kemudian sering melakukan interupsi atau mengganggu orang lain. Kemudian yang kedua adalah hiperaktivitas, merupakan sebuah gerakan yang berlebihan, biasanya merasa gelisah, tidak tenang dalam satu posisi, tidak berhenti berlari. Ketika bermain, anak penderita ADHD mengalami kesulitan akibat ketenangan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah perhatian yang kurang intensi atau yang selalu kehilangan barang, biasanya selalu kesulitan mengerjakan tugas, tidak mengikuti instruksi. Kemudian ketika dia berbicara, penderita anak ADHD biasanya cenderung tidak mendengarkan. Kemudian yang terakhir yaitu enggan mengerjakan tugas yang diberikan, lupa dengan kegiatan biasanya yang sehari-hari yang dilakukan. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tipe ADHD. Nah, tipe yang pertama adalah predominan presentasi inatensi, yakni tipe anak yang sulit berkonsentrasi, sehingga anak dengan ADHD ini sering melakukan kecerobohan atau gagal dalam menyimak dan sering melakukan kesalahan akibat dari tidak konsentrasinya anak. Nah, tipe yang kedua adalah predominan presentasi hiperaktif impulsif, yakni merupakan tipe yang tidak bisa berhenti bergerak. Anak ADHD dengan tipe ini sering menggerakkan kaki ataupun tangannya, sulit untuk tetap tenang pada satu posisi. Nah, sering memanjat, berlari, naik turun tangga, tidak mampu melakukan aktivitas dengan tenang dan benar. Tipe yang terakhir, predominan kombinasi, yang dimana tipe anak ini mengkombinasikan antara hiperaktif dari segi motorik anak dan dari segi kemampuan kognitif pada anak yang mengalami masalah. Nah,
selanjutnya yaitu bagaimana intervensi fisioterapi pada anak penderita ADHD. Nah, yang intervensi pertama yaitu terapi psikomotor, yang dimana kegiatan psikomotor dapat disebut sebagai konsep yang menyangkut kombinasi proses fisik, motorik, dan mental. Nah, yang kedua yaitu penanganan berupa sensoris, yang dimana merupakan rehabilitasi untuk mengatasi masalah disfungsi dalam pemrosesan senorisik dalam pengalaman sensorik, distrik, atau modifikasi lingkungan sebagai fasilitas pengaturan perilaku. Nah, intervensi ketiga yaitu physical exercise intervention, yang dimana intervensi ini merupakan latihan fisik yang sudah diakui oleh banyak peneliti untuk anak penderita ADHD. Nah, intervensi ini berefek positif terhadap kesehatan fisik, perilaku, kognitif, dan kesehatan atau psikososial. Nah, selanjutnya yaitu intervensi relaks, yang dimana intervensi berupa relaxing based ini mampu meningkatkan keterampilan berupa komunikasi dan manajemen emosi anak menjadi lebih baik. Nah, fokus dan sosialisasi emosi adaptif anak juga dapat terkontrol dengan baik dengan melakukan intervensi relaxing. Nah, intervensi terakhir yaitu visual motor intervention. Nah, yang dimana kemampuan tangan atau mata anak untuk bekerja sama memandu gerakannya. Mata mereka memberitahu otak mereka cara bergerak, dan kemudian otak memberitahu tangan mereka untuk bergerak ke sana. Baiklah teman-teman, itulah sedikit penjelasan terkait dengan bagaimana fisioterapi pada anak penderita ADHD. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.